Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Zulafaya Wibowo dengan NIM 23115397. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek UAS Big Data dan Data Mining yang berjudul Prediksi Penyakit Diabetes menggunakan Machine Learning. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sebuah model klasifikasi yang mampu memprediksi apakah seseorang pasien potensi menderita diabetes atau tidak, berdasarkan data medis yang tersedia. Dataset yang digunakan merupakan dataset publik dari Kaggle, yaitu Prima Indian Diabetes Database. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan seluruh proses mulai dari pemanggilan library, preprocessing data, exploratory data analysis, pemodelan, hingga evaluasi model berdasarkan kode Python yang telah saya susun. Tahap pertama yang dilakukan dalam kode adalah melakukan import library. Yang dibutuhkan adalah library pandas dan 6PY, digunakan untuk pengolahan dan manipulasi data dalam bentuk tabel serta operasi numerik. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk keperluan visualisasi data seperti grafik, distribusi, dan heatmap korelasi. Selain itu, beberapa modul dari Scikit-learn digunakan untuk membangun model machine learning seperti pemisahan data, normalisasi, algoritma klasifikasi, serta evaluasi forma model. Library Joblib digunakan untuk menyimpan model yang telah dilatih agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melatih ulang. Setelah library berhasil diimport, langkah berikutnya adalah memuat dataset ke dalam program menggunakan fungsi read_csv. Dataset disimpan dalam sebuah data frame bernama df. Pada tahap ini dilakukan pengecekan awal dari data dengan menampilkan beberapa baris pertama menggunakan fungsi head. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan bahwa dataset berhasil dimuat dengan benar dan struktur kolom sesuai dengan yang diharapkan. Tahap selanjutnya adalah eksplorasi data awal. Pada bagian ini, fungsi info digunakan untuk melihat tipe data dari setiap kolom dan memastikan tidak terdapat kesalahan tipe data. Fungsi describe digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Selain itu, distribusi variabel target outcome diperiksa menggunakan value counts untuk mengetahui apakah data seimbang atau tidak antara kelas diabetes dan non-diabetes. Setelah memahami struktur awal pada data, dilakukan tahap processing. Pada dataset ini terdapat beberapa fitur medis yang memiliki nilai 0, seperti glukos, blood pressure, skin thickness, insulin, dan BMI. Secara medis, nilai 0 pada fitur-fitur tersebut tidak realistis, sehingga dianggap sebagai data hilang. Oleh karena itu, nilai 0 pada kolom-kolom tersebut diganti dengan nilai NaN. Kemudian dilakukan imputasi menggunakan nilai median. Pemilihan median digunakan karena metode ini lebih tahan terhadap liner dibandingkan rata-rata, sehingga distribusi data tetap terjaga. Setelah preprocessing selesai, exploration data analysis atau EDA, pada tahap ini visualisasi distribusi variabel target dilakukan menggunakan grafik onplot untuk melihat perbandingan jumlah pasien diabetes dan non-diabetes. Selain itu, dibuat heatmap korelasi untuk mengetahui hubungan antar fitur serta hubungan masing-masing fitur terhadap variabel target. Dari heatmap ini, dapat dilihat bahwa fitur glukos dan BMI memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap status diabetes.
Tahap berikutnya adalah pemisah data menjadi data latih dan data uji. Data output disimpan dalam variabel X, sedangkan variabel target disimpan dalam Y. Data kemudian dibagi menggunakan fungsi train test split dengan rasio 80% data latih dan 20% data uji. Parameter satisfy digunakan untuk menjaga proporsi kelas target agar tetap seimbang pada data latih dan data uji. Setelah data dipisahkan, dilakukan proses normalisasi menggunakan standar scalar. Normalisasi ini tujuan untuk menyamakan skala setiap fitur sehingga algoritma machine learning yang sensitif terhadap skala seperti k-nearness, Neighbor, dan support vector machine dapat bekerja secara optimal. Standar scalar bekerja dengan cara mengubah data sehingga memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Tahap selanjutnya adalah modelan. Pada bagian ini, algoritma klasifikasi digunakan dan disimpan dalam sebuah dictionary, yaitu logistic regression, k-nearness neighbor, random forest, dan support vector machine. Setiap model kemudian dilatih menggunakan data latih yang telah dinormalisasi. Setelah pelatihan, masing-masing model digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data uji. Hasil prediksi kemudian dievaluasi menggunakan metrik akurasi dan ROC AUC untuk membandingkan performa setiap model. Berdasarkan hasil evaluasi awal, dipilih model Random Forest sebagai model terbaik karena menghasilkan nilai akurasi dan ROC AUC yang relatif lebih tinggi dibandingkan model lainnya. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap model Random Forest. Evaluasi ini mencakup pembuatan confusion metric untuk melihat detail kesalahan klasifikasi, classification report untuk mengetahui nilai precision, recall, dan F1 score serta kurva ROC untuk menggambarkan kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Ini adalah confusion metric dari random forest, precision, recall, F1 score, dan support. Akurasinya mendapat 78% dan ini kurva dari ROC. Tahap terakhir dalam kode adalah menyimpan model yang telah dilatih menggunakan joblib. Model random forest dan objek scalar disimpan dalam bentuk file agar dapat digunakan kembali tanpa perlu melakukan pelatihan ulang. Sebagai kesimpulan dari proyek ini dapat disampaikan bahwa penerapan data mining dengan metode klasifikasi mampu digunakan untuk memprediksi penyakit diabetes secara efektif. Dengan melalui tahapan pre-processing, exploratory data analysis, pemodelan, dan evaluasi yang sistematis, model yang dihasilkan mampu memberikan performa yang cukup baik. Diharapkan proyek ini dapat memberikan gambaran nyata mengenai penerapan big data dan data mining dalam bidang kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.